Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas terkait bentuk hipotesis asosiatif, mana itu adalah hubungan. Jadi bisa hubungan dua variabel atau lebih. Kalau kita menggunakan data nominal, kita pakainya pada koefisien kontingensi. Pada data ordinal kita bisa pakai analisis korelasi Rangers-Berman atau Daltau. Nah, ini langsung saya praktekkan. Secara teorinya sudah saya sampaikan di perkuliahan. Nah, untuk prakteknya, untuk praktikumnya, nanti ini pakai SPSS, saya sampaikan langsung. Saya beri contoh soal. Sebentar, contoh soalnya yang mana ya? Seperti di perkuliahan, ini ada ranking ada variabel ranking dengan variabel ranking SD dan di ranking SMA. Jadi ada dua variabel yang akan kita korelasikan. Karena ini datanya bersifat data tingkat atau ranking atau ordinal, data yang bertingkat seperti itu, kita analisisnya pakai Rangers-Berman atau bisa juga pakai Kendall Tau. Nah, ini kita sudah praktekkan secara manual di perkuliahan. Caranya sudah saya share di YouTube juga. Nah, itu cara manualnya seperti itu. Kalau cara lebih cepatnya itu kita bisa menggunakan alat analisis SPSS. Nah, ini kita tinggal input saja datanya. Ini adalah ada error. Variabel sudah saya buat, ada dua variabel ranking SD dan ranking saat SMA. Responden 1 sampai ada 25 responden. Responden 1 waktu SD-nya ranking 1, waktu SMA-nya ranking 2 merosot. Yang ranking 2 jadi ranking 1 dan seterusnya. Ini datanya seperti ini. Ini pada responden yang sama. Orang yang sama ini. Kemudian pada kondisi yang berbeda. Jadi waktu SD ranking berapa, waktu SMA ranking berapa. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih analyze. Oh, ini agak error, saya buat baru saja nih. Sebentar. Saya share baru saja, ini saya buat baru ranking saat SD dan ranking saat SMA. Nah, kemudian ini ranking desimalnya kita buat 0 saja. Nah, datanya ini saya nggak hafal juga. Bentar. Contohnya ini, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ada 25 mahasiswa, 25 siswa saat SD itu rankingnya ini. Orang si A itu ranking 1, si B ranking 2, dan seterusnya. Nah, waktu SMA, dia itu ranking 2, orang kedua itu ranking 2, dia ranking 1. Ini datanya saya input dari buku. Contohnya seperti ini. 5, 6, 11, 14, 12, 15, 23, 18, 17, 19, 20, 13, 25, 22, 21, 24. Nah, ini adalah ranking saat SD dan ranking saat SMA. Nah, untuk menganalisis korelasi Rangers-Berman, kita bisa klik menu analyze, kemudian pilih correlate, ini, pilih yang bivariate. Ini karena ada dua variabel yang kita korelasikan. Nah, ini ada pilihan korelasi persen, korelasi Kendall Tau, dan korelasi Berman. Kalau datanya itu bersifat data statistik parametrik seperti data interval, kemudian data rasio, itu pakainya korelasi Berman. Korelasi persen. Kalau data statistik parametrik. Kalau data non parametrik, data statistik non parametrik itu seperti data
nominal, kemudian data ordinal, dia pakainya rank Spearman ini. Kita klik yang rank Spearman. Kemudian dua variabel ini kita masukkan ke ruas kanan, ke kolom variabel. Kita pilih details, kemudian oke, nanti keluar hasilnya. Di outputnya keluar demikian. Nah, non-parametric correlation. Ini adalah nilai Spearman rho-nya, koefisiennya. Bisa kita lihat koefisien dari korelasinya adalah ranking SD terhadap ranking SMA. Atau sama ini, SD terhadap ranking SMA. Ini yang kita lihat tuh posisi yang ini. Korelasinya adalah 0,9. Berarti tanda itu adalah hubungan itu adalah hubungan positif, dan hubungan itu memiliki tanda yang kuat karena mendekati 1, 0,9. Sedangkan signifikansinya adalah 0,0000, artinya signifikansinya kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, HA-nya diterima. Artinya terdapat hubungan. Berarti sudah kita secara uji hipotesisnya bahwasanya siswa di SD rankingnya bagus, maka juga berhubungan dengan ranking di SMA. Jadi ketika siswa itu pinter di SD, maka dia juga pinter di saat SMA juga. Itu contoh saja. Dari hasil analisisnya seperti itu. Nah, hubungannya kuat dan signifikan juga. Itu kalau kita menggunakan analisis rank Spearman. Coba kita analisis menggunakan kendal tahu. Ini kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Ini sudah kita pindahkan di ruas ini, kemudian yang kita tentang adalah kendal tahu, bukan yang rank Spearman. Ini kita pilih kendal tahu, kemudian total, pilih OK. Nanti muncul outputnya. Ini non-parametric correlation-nya ini adalah ranking SD dan ranking SMA. Ranking SD-nya di sini dengan ranking SMA itu koefisiennya adalah 0,76. Signifikansinya adalah 0,0000. Artinya dapat disimpulkan bahwasanya dua variabel ini, ranking SD dan ranking SMA, itu saling berhubungan 0,000, dan koefisiennya itu positif, hubungannya itu positif dan kuat, mendekati 1, 0,76. Nah, itu ya. Jadi sama seperti analisis korelasi rank Spearman tadi, ini juga kalau kita analisis dengan korelasi kendal tahu, ini hubungan siswa saat rankingnya di SD-nya bagus, maka di SMA juga bagus juga dia. Jadi kalau dia terlihat rajin di SD, maka di SMA juga akan bagus. Kalau dia prestasinya jelek di SD, maka ranking di SMA-nya juga jelek juga. Nah, seperti itu. Karena ini hubungannya menunjukkan hubungan yang positif dan kuat, kemudian hubungan itu signifikan juga. Nah, itu demikian di penghujung materi statistika non parametrik. Kalau praktikumnya ini sudah saya sampaikan semua. Silakan dipelajari, kemudian dipraktekkan. Setelah itu di pertemuan akhir nanti ada laporan. Nah, laporan itu teman-teman saya minta untuk berkelompok, kemudian mencari data yang bisa dianalisis menggunakan beberapa analisis hipotesis statistik non parametrik ini. Ada McNamara, ada binomial t-square, ada run test, ada uji tes, ada Wilcoxon, banyak sekali. Ada median, Mann-Whitney, Kolmogorov, Wolf, Cochrane, Friedman, dan sebagainya, banyak. Nanti mau pakai analisis apapun boleh. Mau rank Spearman, mau kendal tahu, mau Kruskal-Walsh, dan sebagainya juga boleh. Nah,
setelah dianalisis, kemudian teman-teman tugasnya adalah menyusun laporannya dalam bentuk langsung artikel ilmiah. Nanti ada latar belakangnya, abstraknya, kemudian latar belakang pendahuluannya, pendahuluan, kemudian metodenya pakai metode apa, kemudian hasil analisisnya nanti dibahas, kemudian kesimpulan, dan langsung nanti ada daftar pustaka. Nanti gunakan aplikasi Mendeley untuk citasi daftar pustakanya tersebut. Demikian saya akhiri. Untuk lebih lanjut akan saya sampaikan tugas-tugasnya melalui WA jika kurang jelas. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.